Amara adalah wanita tangguh yang telah meniti karir dari bawah hingga menjadi CEO di perusahaannya sendiri, Arah Citra Group. Wanita berusia 32 tahun ini dikenal sebagai sosok yang tegas dalam pekerjaan, namun penuh kasih dalam kehidupan pribadinya. Latar belakang keluarga Amara cukup sederhana. Ia tumbuh dari keluarga pekerja keras yang menanamkan nilai-nilai kemandirian. Dengan kegigihan dan kecerdasannya, Amara berhasil membangun perusahaan yang kini bernilai miliaran rupiah. Meski berada di puncak karir, Amara tetap menjadi pribadi yang rendah hati. Ia tidak pernah memamerkan kekayaannya, bahkan lebih suka menjalani kehidupan sederhana. Ketika bertemu Reza, seorang karyawan di perusahaan distribusi logistik, Amara jatuh hati pada sifat ramah dan pembawaannya yang apa adanya. Reza, dengan usianya yang sebaya, adalah pria yang sederhana dan humoris, sehingga hubungan mereka berjalan mulus hingga ke jenjang pernikahan. Namun, kehidupan pernikahan mereka tidak sepenuhnya bebas dari masalah. Reza berasal dari keluarga yang memiliki pola pikir berbeda. Ibunya, Bu Sri, adalah seorang wanita yang sangat protektif terhadap anak-anaknya, terutama Reza sebagai putra sulung. Bu Sri menganggap pernikahan Reza dengan Amara sebagai sebuah keuntungan, meskipun di balik itu ia sering merasa iri terhadap kesuksesan menantunya. Dalam pandangan Bu Sri, Amara bukanlah sekadar istri Reza, tetapi juga mesin uang yang bisa membantu meningkatkan taraf hidup keluarga mereka. Pada awalnya, Amara tidak terlalu mempersoalkan hal ini. Ia ingin menjaga hubungan baik dengan mertuanya. Terlebih Reza sangat menghormati ibunya. Bu Sri sering meminta uang kepada Amara dengan berbagai alasan, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga biaya pengobatan. Dengan tulus, Amara memberikan bantuan, meskipun beberapa kali ia merasa jumlah yang diminta cukup besar. "Maaf ya, Mara. Bukan maksud ibu mengganggu, tapi keadaan lagi sulit," ujar Bu Sri suatu hari. Amara yang kala itu sedang sibuk dengan pekerjaannya di rumah hanya tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, Bu. Kalau memang dibutuhkan, saya akan bantu," jawabnya, menyerahkan amplop tebal yang langsung disambut senyuman puas Bu Sri. Permintaan ini awalnya hanya terjadi sesekali. Namun, seiring berjalannya waktu, frekuensinya meningkat. Amara mulai merasa ada yang tidak wajar, tetapi ia memilih untuk diam demi menjaga perasaan Reza. Baginya, hubungan keluarga adalah hal yang harus dirawat dengan hati-hati. Namun, diam-diam, ia mulai mengamati gerak-gerik mertuanya. Kehidupan rumah tangga Amara dan Reza awalnya berjalan harmonis. Amara adalah istri yang suportif, sedangkan Reza selalu berusaha menjadi suami yang perhatian. Meski mereka memiliki perbedaan dalam gaya hidup, Amara yang sibuk dengan bisnisnya dan Reza yang memiliki jam kerja lebih santai, mereka saling melengkapi. Di balik senyum hangat Reza, ada rasa bangga terhadap istrinya yang sukses. Namun, Bu Sri tidak bisa menyembunyikan kecemburuannya. Ia seringkali memberikan sindiran halus kepada Amara, terutama saat mereka berkumpul bersama. "Menantu ibu ini memang hebat, ya. Bisa menghasilkan uang lebih banyak dari suaminya," ucapnya dengan nada bercanda yang mengandung makna tersirat. Amara hanya tersenyum, meski hatinya sedikit terusik. Tidak hanya itu, Bu Sri juga kerap membandingkan Amara dengan wanita lain. "Coba lihat si Reni, tetangga sebelah. Meski nggak kaya, dia selalu ngurus suaminya sendiri. Kalau kamu, Mara, pasti sibuk terus ya, jadi nggak sempat masak buat Reza," ujarnya sambil tertawa kecil. Amara, yang sebenarnya pandai memasak dan sering meluangkan waktu untuk suaminya, memilih tidak menanggapi. Meski merasa tidak nyaman, Amara selalu berusaha menenangkan dirinya. Ia percaya bahwa sikap mertuanya hanyalah bentuk ketidakpahaman. Tetapi di sisi lain, ia mulai menyadari bahwa rasa tidak sukanya terhadap Amara mungkin berasal dari sesuatu yang lebih dalam. Entah iri atau rasa tidak puas karena melihat Reza berada di bawah istrinya. Reza, yang tidak menyadari konflik terselubung ini, tetap bersikap biasa. Ia menganggap ibunya hanya bersikap seperti biasanya, tanpa menyadari bahwa ucapannya sering melukai perasaan Amara. Amara tidak pernah mengeluh kepada Reza, karena ia tidak ingin membebani suaminya dengan masalah yang dianggapnya kecil. Namun, seiring waktu,
Masalah kecil ini mulai menggerogoti hubungan mereka secara perlahan. Ketegangan semakin meningkat ketika suatu hari, Amara menemukan amplop yang sebelumnya ia berikan kepada Bu Sri. Di dalamnya, uang itu masih utuh, tetapi di amplop tersebut terdapat catatan kecil yang bertuliskan, "Ini tabungan buat beli gelang emas." Amara merasa bingung sekaligus kecewa. Alasan permintaan yang disebut untuk kebutuhan penting ternyata tidak sepenuhnya benar. Saat itu, Amara mulai mempertimbangkan untuk berbicara dengan Reza tentang hal ini, tetapi ia ragu. Bagaimana jika Reza tersinggung? Bagaimana jika Reza menganggap Amara tidak tulus membantu keluarganya? Keraguan ini membuat Amara kembali menahan diri. Namun, ia tidak tahu bahwa ini hanyalah permulaan dari masalah yang jauh lebih besar. Hari itu, Amara baru saja pulang kerja. Seperti biasa, ia membawa beberapa oleh-oleh untuk keluarga Reza. Amara selalu berusaha menunjukkan perhatian kepada mertuanya, meskipun seringkali sikap baiknya itu tidak sepenuhnya dihargai. Setibanya di rumah, Amara melihat Reza sedang berbincang dengan Bu Sri di ruang tamu. Wajah Reza terlihat tegang, sementara Bu Sri tampak sedikit gelisah. Begitu melihat Amara, Bu Sri langsung berdiri dan memasang senyum ramah yang terasa dipaksakan. Mara, baru pulang, ya? Capek, ya, kerja terus. Sapa Bu Sri, mencoba mengalihkan perhatian. Amara hanya tersenyum kecil sambil menyerahkan kantong belanjaan. Ini, Bu, saya bawakan roti kesukaan Ibu. Oh, nggak usah repot-repot. Mara, Ibu sudah biasa makan yang sederhana saja, jawab Bu Sri, meskipun tangannya langsung meraih kantong itu. Namun, Amara menyadari sesuatu yang aneh. Sejak beberapa minggu terakhir, Bu Sri semakin sering datang ke rumah mereka dengan alasan ingin membantu pekerjaan rumah atau menemani Amara yang sibuk. Tetapi, setiap kali datang, Bu Sri selalu menyelipkan permintaan uang kepada Amara. Ngomong-ngomong, Mara, ujar Bu Sri setelah beberapa saat. Ibu butuh bantuan lagi. Ada masalah sedikit dengan rumah kontrakan. Pintunya rusak. Tukang bilang biayanya cukup mahal. Kira-kira kamu bisa bantu, kan? Amara tersenyum tipis. Berapa yang dibutuhkan, Bu? Ya, nggak banyak kok. Mungkin 5 juta sudah cukup. Amara terdiam sejenak. Ini bukan kali pertama Bu Sri meminta uang dengan alasan serupa. Sebelumnya, ia pernah meminta bantuan untuk memperbaiki atap rumah, membayar tagihan listrik, hingga membeli obat. Amara merasa janggal, tetapi ia tetap menyerahkan uang tersebut demi menjaga kedamaian dalam keluarganya. Namun, semakin sering permintaan ini terjadi, semakin besar kecurigaan Amara. Suatu hari, ia memutuskan untuk berdiskusi dengan Reza. Aku mau ngomong soal Ibu, ujar Amara hati-hati saat mereka sedang makan malam bersama. Reza yang sedang mengunyah nasi berhenti sejenak. Kenapa, Mara? Belakangan ini, Ibu sering minta uang. Aku nggak masalah membantu, tapi aku ingin tahu apakah memang benar kondisinya seburuk itu, jelas Amara. Reza mengernyit. Maksud kamu nggak percaya sama Ibu? Bukan begitu. Aku cuma khawatir kalau uang itu malah digunakan untuk hal yang nggak penting. Aku menemukan beberapa catatan Ibu yang menunjukkan kalau uang itu bukan untuk kebutuhan mendesak. Reza terlihat tidak senang. Kamu terlalu curiga. Mara, Ibu nggak mungkin bohong soal itu. Amara ingin menjelaskan lebih jauh, tetapi ia memilih menahan diri. Ia tidak ingin memperkeruh suasana. Namun, diskusi ini membuat Reza mulai berubah sikap. Ia menjadi lebih sering berada di pihak ibunya, meskipun tanpa mendengar penjelasan Amara secara menyeluruh. Beberapa minggu kemudian, masalah semakin besar ketika sebuah insiden terjadi. Amara kehilangan kalung emas kesayangannya, pemberian almarhum ibunya. Ia mencarinya di seluruh rumah tetapi tidak menemukannya. Kamu lihat kalung emasku? Tanya Amara kepada Reza dengan nada cemas. Reza menggeleng. Enggak. Terakhir kamu pakai kapan? Aku ingat betul aku menaruhnya di kamar, jawab Amara, mulai panik. Tanpa sepengetahuan Amara, Bu Sri telah mencuri kalung tersebut.
Ia berniat menjualnya untuk membeli perhiasan lain yang diinginkannya. Ketika Amara bertanya kepada Busri tentang kalung itu, sang mertua hanya mengangkat bahu. Ibu nggak tahu, Mara. Jangan-jangan kamu lupa naruh di mana? Jawabnya dengan tenang. Amara merasa ada yang tidak beres, tetapi ia tidak memiliki bukti untuk menuduh. Ia hanya bisa menahan kekecewaan dalam hati. Sementara Busri semakin berani memanfaatkan situasi ini untuk memperburuk hubungan Amara dan Reza. Hubungan antara Amara dan mertuanya semakin renggang. Meski Amara berusaha menjaga sikap Busri yang semakin sering mencampuri urusan rumah tangga mulai menimbulkan masalah. Di sisi lain, Reza tidak menyadari perubahan ini dan tetap memandang ibunya sebagai sosok yang tidak pernah salah. Masalah kalung emas yang hilang masih menjadi misteri bagi Amara. Perhiasan itu adalah barang sentimental yang sangat ia jaga karena merupakan peninggalan terakhir ibunya. Namun, setiap kali Amara mencoba membahas hal itu, Busri selalu bersikap seolah tidak tahu apa-apa. Kalau hilang, ya sudah, Mara. Nggak usah terlalu dipikirin. Mungkin kamu yang kurang hati-hati, ujar Busri santai. Amara hanya diam, meskipun hatinya terasa sakit. Bukan soal harga kalung itu, melainkan kenyataan bahwa mertuanya bisa begitu tidak peduli terhadap perasaan dirinya. Situasi semakin memanas ketika Busri mulai menyebarkan cerita yang tidak benar tentang Amara kepada Reza. Ia mengatakan bahwa Amara terlalu sibuk dengan pekerjaannya hingga mengabaikan kewajiban sebagai istri. "Za, kamu itu sabar banget, ya? Istri lain tuh masakin suaminya, ngurusin rumah, bukan cuma sibuk kerja," ujar Busri suatu hari. "Ibu, Amara juga kerja keras buat kita, kok," jawab Reza, meski terdengar agak ragu. "Kerja keras buat siapa? Buat dirinya sendiri, kan? Kamu tahu, Busri tetangga sebelah pernah cerita kalau dia lihat Amara pergi makan malam sama laki-laki lain. Jangan-jangan, Amara bukan cuma sibuk kerja, tapi juga sibuk yang lain," sindir Busri. Reza langsung terpancing. "Maksud ibu apa? Amara nggak mungkin begitu." Busri mengangkat bahu, memasang wajah penuh simpati. "Ibu juga nggak yakin, tapi ya, kita nggak pernah tahu, kan? Kamu harus hati-hati, Za. Jangan sampai kamu yang disakiti." Kata-kata ini mulai memengaruhi pikiran Reza. Meski ia tidak sepenuhnya percaya, benih keraguan mulai tumbuh dalam hatinya. Hal ini membuat Reza menjadi lebih mudah marah dan sensitif terhadap Amara, terutama ketika Amara sibuk dengan pekerjaannya. Sementara itu, Busri diam-diam melancarkan rencananya yang lebih licik. Suatu hari, ia mendatangi rumah Amara dan Reza ketika Amara sedang tidak di rumah. Dengan alasan ingin membersihkan kamar mereka, Busri menyelinap masuk dan mengambil beberapa barang berharga milik Amara, termasuk arloji mahal pemberian rekan bisnisnya. Ketika Amara menyadari kehilangan itu, ia langsung mengonfrontasi Reza. "Za, kamu tahu nggak kalau jam tanganku hilang? Aku yakin banget terakhir kali aku taruh di laci kamar," tanya Amara serius. Reza mengernyit. "Kamu yakin nggak salah taruh lagi? Jangan-jangan ini kayak kasus kalung itu." Amara menahan emosi. "Aku nggak mungkin salah taruh 2 kali. Aku yakin ada yang ambil." "Tapi siapa? Di rumah ini cuma ada kita berdua. Mara, kamu mau bilang kalau ibu yang ambil?" Amara terdiam sejenak. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti, tetapi kecurigaannya pada Busri semakin kuat. Namun, ketika ia mencoba menyampaikan hal ini, Reza langsung membelanya. "Mara, kamu jangan menuduh ibu sembarangan. Ibu nggak mungkin melakukan itu. Kamu tahu sendiri, dia datang ke sini cuma buat bantu-bantu," ujar Reza dengan nada kesal. Amara merasa frustrasi. Ia tidak hanya kehilangan barang berharga, tetapi juga kepercayaan dari suaminya sendiri. Situasi ini membuat Amara mulai merasa bahwa pernikahannya tidak lagi seperti dulu. Di sisi lain, Busri semakin merasa di atas angin. Ia mulai merancang rencana berikutnya untuk menyingkirkan Amara dari kehidupan Reza. Busri tahu bahwa Amara adalah ancaman bagi kendalinya atas anaknya, sehingga ia memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Hubungan Amara dan Reza semakin memburuk. "Reza,
yang semakin terpengaruh oleh cerita-cerita ibunya, mulai bersikap dingin kepada Amara. Sementara itu, Busri terus memanfaatkan situasi ini untuk memutarbalikkan fakta dan semakin menjauhkan Amara dari suaminya. Puncaknya terjadi pada suatu malam ketika Amara pulang terlambat karena rapat penting dengan klien besar. Ia menemukan Reza sudah menunggunya di ruang tamu dengan wajah marah. "Baru pulang jam segini? Kerja? Atau ada urusan lain?" tanya Reza tajam. Amara yang lelah hanya bisa menatap suaminya dengan bingung. "Ini bukan pertama kalinya aku pulang terlambat, Za. Kamu tahu pekerjaanku memang menuntut begitu. Tapi aku juga dengar hal lain dari ibu. Kamu tahu, dia lihat kamu sering bersama laki-laki lain di luar kantor. Kamu pikir aku nggak tahu?" tuduh Reza. Amara tertegun. "Za, apa maksudmu? Ibu bilang begitu? Itu nggak benar." Reza mendengus. "Sudah cukup, Amara. Aku capek terus-menerus dibohongi. Kalau kamu nggak bisa menjaga pernikahan ini, mungkin kita memang harus selesai." Amara mencoba menenangkan diri, tetapi hatinya hancur mendengar kata-kata Reza. Ia tidak menyangka suaminya lebih percaya pada tuduhan ibunya daripada dirinya. Namun, kejadian ini hanya awal dari masalah yang lebih besar. Beberapa hari kemudian, Amara dikejutkan oleh kabar bahwa Reza setuju dijodohkan oleh ibunya dengan seorang wanita pilihan keluarga mereka. Wanita itu berasal dari keluarga sederhana tetapi menurut Busri, lebih cocok untuk Reza karena lebih bisa mengurus rumah tangga. Amara mencoba berbicara dengan Reza untuk mencari kejelasan. "Za, apa ini benar? Kamu setuju dengan perjodohan yang diatur ibu?" tanya Amara dengan suara gemetar. Reza tidak bisa menatap Amara langsung. "Aku nggak punya pilihan, Mara. Kamu tahu sendiri, pernikahan kita sudah nggak sehat. Ibu cuma ingin yang terbaik buat aku." Amara tertawa pahit. "Yang terbaik? Atau cuma apa yang ibu mau? Kamu bahkan nggak mau mendengar aku. Kamu lebih percaya kata-kata ibu daripada aku, istrimu sendiri." Amara tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan untuk menyelamatkan pernikahan ini. Dengan hati yang hancur, ia akhirnya menyetujui perceraian yang diajukan Reza. Setelah perceraian itu, Reza menikahi wanita pilihan ibunya. Busri tampak puas, merasa telah berhasil menyingkirkan Amara dari kehidupan mereka. Namun, mereka tidak menyadari bahwa Amara masih memiliki pengaruh besar dalam kehidupan Reza, meskipun dari kejauhan. Setelah perceraian yang mengejutkan, kehidupan Reza berubah drastis. Ia menikahi wanita yang dipilihkan oleh ibunya, seorang perempuan bernama Siska, yang dianggap lebih sederhana dan lebih bisa mengurus rumah tangga daripada Amara. Reza mencoba meyakinkan dirinya bahwa ia telah mengambil keputusan yang tepat, meskipun ada rasa kosong di dalam hatinya. Namun, hidup tidak berjalan seperti yang diharapkannya. Reza masih bekerja di perusahaan tempat Amara mengelola bisnisnya, meskipun ia tidak tahu bahwa perusahaannya adalah anak perusahaan dari perusahaan Amara. Di balik layar, Amara tetap menjadi sosok penting dalam dunia bisnis, meskipun ia telah bercerai dengan Reza. Suatu hari, Reza dipanggil oleh atasan di perusahaan tempatnya bekerja untuk rapat mendadak. Tanpa diduga, ia diberitahu bahwa perusahaan tersebut akan mengurangi jumlah karyawan karena terjadi restrukturisasi besar. "Reza, kami sudah mempertimbangkan posisi-posisi yang ada, dan kami rasa perusahaan akan lebih efisien tanpa beberapa orang," kata atasannya dengan wajah datar. Reza terkejut. "Tapi saya sudah bekerja di sini cukup lama. Apakah saya tidak bisa dipindahkan ke posisi lain?" Atasan itu menggelengkan kepala. "Kami sangat menghargai kerja kerasmu, Reza, tapi keputusan ini sudah final. Posisi kamu akan diambil alih oleh orang lain." Reza merasa dunianya runtuh. Ia baru saja bercerai dengan Amara, dan sekarang ia kehilangan pekerjaannya. Satu-satunya sumber pendapatan yang ia miliki kini hilang begitu saja. Setelah pemecatannya, Reza terpaksa pindah kembali ke rumah orang tuanya. Busri, meskipun awalnya tampak senang dengan pernikahan Reza, kini justru mulai menunjukkan wajah aslinya. Setiap hari,
Reza merasa semakin tertekan oleh sikap ibunya yang terus-menerus mengingatkan bahwa ia harus berterima kasih karena masih memiliki keluarga, meskipun hidupnya kini jauh dari apa yang ia bayangkan. Di sisi lain, Amara merasa bahwa hidupnya justru semakin membaik setelah perceraian. Perusahaan yang ia pimpin semakin berkembang pesat, dan ia merasa lebih bebas untuk fokus pada karir tanpa gangguan dari Reza atau keluarganya. Namun, Amara tidak bisa menghindari perasaan bahwa ada yang belum selesai dalam kehidupannya. Di saat yang sama, ia mulai mendengar kabar tentang kehidupan baru Reza. Ia mendengar bahwa Siska, istri barunya, mulai menunjukkan sikap tidak sabar karena kondisi ekonomi keluarga mereka